sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu bi jamilil ayati wal ala, ashkuruhu syukran ma'ufiya fil bala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi alladhina amanu billah ashabihi alladhina fazu bil ibtida'i wa narud darajatil ula. Amma ba'd, فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, para ustaz, para hujjaj, segenap pengurus, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan wirid dan zikir yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita selanjutnya tentang menjaga mulut, menjaga lisan dari ingkar janji. Sebagaimana kita tahu, mulutmu harimaumu katanya. Mulut kita ini bisa membuat kita celaka, meskipun juga bisa membuat kita ini selamat. Tergantung bagaimana kita menggunakan karunia yang Allah berikan mulut ini. Maka di perkataan yang musannif atau pengarang yang berikut ini, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-thani al-khulfu fil wa'di fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafiya bihi. Yang kedua yaitu al-khulfu fil wa'di, ingkar janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafiya bihi. Dan takutlah engkau berjanji tentang sesuatu tapi engkau tidak menepatinya. Bal yanbaghi ayyakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan. Tetapi seyogianya perbuatan baikmu kepada manusia itu seyogianya fi'lan berupa perbuatan bila qaulin tanpa ucapan. Fa ini tararta ilal wa'di, jika engkau terpaksa pada berjanji, memang harus janji. Fa iyyaka an tukhlifa illa li anzin, maka takutlah jika engkau harus ingkar kecuali karena memang lemah, au daruratin, atau karena darurat, atau karena terpaksa dan suatu hal yang memang tidak bisa dihindarkan. Lisan kita yang kemarin dipesankan oleh musannif, oleh pengarang, oleh Imam Ghazali dipesankan, jangan sampai lisan kita ini dipakai buat berbohong. Biasanya tukang bohong yang bininya banyak, ya harus pinter-pinter bohong. Bukan cuma pandai bohong, bukan cuma dia bisa bohong, tapi harus punya pabrik bohong. Jadi bohongnya yang banyak. Nah, yang kedua ini, hendaklah kita menjaga mulut kita dari ingkar janji. Jangan kita menjanjikan sesuatu kepada orang, siapapun itu, jangan kita janjikan sementara kita tidak bisa menepati janji itu.
janji akan memberikan sumbangan misalnya, atau janji akan mendatangkan satu truk bahan bangunan buat masjid misalnya, ternyata ditungguin kagak datang-datang, namanya ini ingkar janji. Lebih baiknya siogianya hadirin, siogianya kalau kita mau berbuat baik itu nggak usah ngomong, nggak usah pakai janji, datang aja, tahu-tahu bawain ke rumah saya gitu, nggak usah pakai janji, tahu-tahu bawain ke rumah Ustaz Thohir, nggak usah pakai janji akan memberikan sesuatu, nggak usah datang. Kalau kita pengen berbuat sesuatu, fi'lan, hendaklah berupa perbuatan, jangan berupa kata-kata. Nggak usah berupa kata-kata. Tapi ini emang kudu janji Ustaz. Soalnya kalau kagak janji nggak bisa. Saya baru ada besok bulan depan. Nah, kalaupun harus janji, maka upayakan jangan sampai ingkar janji. Kecuali kalau lemah atau karena uzur yang memang tidak bisa dihindarkan. Udah janji, emang rencananya pengen bimbang buat penutupan, tapi ternyata kena musibah misalnya, nah musibah dan nggak bisa habis semuanya, ya udah gimana lagi. Nah kalau yang seperti itu memang ya bisa ditolerir lah, bisa dimaklumi, namanya juga kena musibah. Kalau memang harus janji jangan sampai ingkar. Sekarang lagi banyak orang janji nih, ya, iya caleg yang pokoknya janji. Seyogianya nggak usah janji tapi langsung aksi. NATO dulu ada NATO itu no action talk only. Nah kalau kita action aja, nggak usah pakai talk, action aja, nggak usah ngomong-ngomong, pokoknya berbuat aja. Nah itu lebih baik dibanding kita harus ngomong janji cuma sementara, tidak bisa menepati janji kita. Memang omongan kita itu hadirin jadi ukuran. Omongan kita termasuk janji itu jadi ukuran orang pada nilai bagaimana ucapan kita sesuai nggak dengan janji kita. Itu pasti jadi penilaian orang. Karenanya nggak usah janji, langsung aja, langsung tunaikan dan langsung lakukan apa yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain. Fa iyyaka an tukhlifa fa inna dzalika min amaratin nifaq wa khaba'ithil akhlaq. Karena sesungguhnya ingkar janji itu termasuk tanda-tanda kemunafikan, wa khaba'ithil akhlaqi, dan termasuk akhlak yang buruk. Ingkar janji itu termasuk tanda-tanda kemunafikan dan juga termasuk akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi fahuwa apa tuh? Munafiqun, fahuwa munafiqun. Ada 3 perkara kata Rasulullah, ada 3 sifat yang apabila sifat itu terdapat pada seseorang, fahuwa munafiqun, maka orang itu adalah munafik. Wa in shoma, meskipun dia puasa, wa sholat, dan meskipun dia sholat. Apa itu 3 hal? Man idza hadatsa kadzaba, orang yang kalau ngomong, kalau berbicara dia kadzaba, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanat, tumina diberi amanat, khana dia berkhianat. Dalam satu riwayat, wa idza khasama fajara. Satu riwayat ada tambahan lagi, ketika dia permusuhan fajara, maka permusuhannya itu mengalihkan dia atau mendorong dia dari kebenaran. Ada 3 hal di sini yang dikutip oleh Imam Ghazali. 3 sifat. Kalau satu dari sifat ini ada pada diri kita, ada pada diri seseorang, maka kita atau orang itu termasuk munafik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud munafik di sini artinya musyabbihun bil munafik, artinya serupa dengan orang munafik. Ya serupa, ya kita diserupain monyet aja nggak mau ya. Ini serupa sama orang munafik, walaupun nggak munafik sebenarnya, tapi serupa dengan orang munafik. Maksud munafikun di sini adalah syabihun bil munafik. Kalau Rasulullah sebutkan seperti ini, 3 sifat yang jika terdapat dalam diri seseorang, maka orang itu munafik. Maksudnya orang itu mirip dengan orang munafik. Ya, dimiripin sama yang jelek-jelek juga kita harus hindari, jangan sampai kita dimiripin dengan yang buruk-buruk. Apa 3 hal itu? Sebagaimana kita tahu tadi artinya, yang pertama kalau ngomong bohong, jaga lisan kita, jangan sampai bohong kalau ngomong. Kemudian yang kedua, ketika
dia berjanji, ingkar janji. Ini yang sedang kita bahas. Jaga lisan kita jadi dari mengumbar janji. Janji ini, janji itu, janji ke sana, janji ke sini, tapi nggak pernah ditepati juga. Jaga lisan kita dari ingkar janji. Kemudian ketika diberikan amanat, dia khianat. Ini dijaga. 3 ini adalah tanda-tanda orang munafik, termasuk satu riwayat lain Rasulullah menyebutkannya ayatul munafik. Tanda orang munafik itu ada 3. Tadi sempat saya singgung bahwa selain 3 hal, orang ngomong bohong, janji ingkar, diberikan amanat khianat. Satu lagi tandanya termasuk tanda orang munafik, yaitu ketika bermusuhan. Ini permusuhannya mendorong kepada permusuhannya menjauhkan dia dari kebenaran. Wa idza khasama fajar. Ketika dia bermusuhan, maka permusuhannya itu menjauhkan dia dari kebenaran. Jangan sampai beda pilihan, misalnya nih ya, beda pilihan, beda juga serangan fajarnya, beda juga masukannya yang ini, yang kira-kira bikin asap dapur ngebul, beda orang. Jangan itu sampai membuat kita bermusuhan. Permusuhan kadang-kadang mendorong kita itu menjadi berpaling dari kebenaran. Maksudnya berpaling dari kebenaran makin jauh. Karena dia musuh kita, dia ngomong bahwa aspal itu hitam, salah aja kita. Aspal warnanya apa? Hitam. Karena yang ngomong musuh kita, kagak kata gue mah aspal kagak hitam, kagak, itu salah lihat ya orang. Itu gara-gara ini namanya khosoma fajar. Saat dia bermusuhan, justru permusuhan itu membuat dia jauh dari kebenaran. Jadi yang disalahin pokoknya apa aja yang kita dengar dari musuhnya itu salah. 1 tambah 1 berapa bang? 2. Kata siapa? Itu kata musuh lu. Kagak kata gua. 1 tambah 1 bukan 2. 1 tambah 1 5. Untungnya 4. Harus ada untungnya. Walaupun kebenaran yang diucapkan, tapi karena musuhnya yang mengucapkan, dia nggak mau menerima kebenaran. Ini termasuk orang munafik. Tanda munafik yang keempat. Riwayat lain Rasulullah menyebutkan 4 ini. Yang keempat, orang yang ketika bermusuhan dia abai dan dia mengingkari kebenaran, inilah orang munafik. Hadirin jamaah rahimakumullah, an-nifaq itu artinya kemunafikan. Sifat an-nifaq itu artinya kemunafikan. Orang yang namanya munafik, orang yang namanya munafik jamaknya munafikun atau munafikin. Kalau disebutkan sesungguhnya orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar di Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang munafik, kalau udah munafik udah ini banget dan parah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di bagian dasar neraka. Keraknya neraka, saudara. Keraknya kalau masih di atas mah panasnya ya begitu dah. Ini udah jadi keraknya neraka. Jadi bahan bakarnya neraka itu orang munafik. Munafik yang dimaksud di sini adalah munafik an-nifaq al-imani. Dengan demikian munafik atau nifaq. Nifaq itu ada 2 macam. Ada yang namanya an-nifaqul amali, yaitu nifaq atau kemunafikan perbuatan. Ada an-nifaqul imani, kemunafikan iman, yang ada dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah keraknya neraka. Itu adalah an-nifaqul imani, orang-orang munafik imannya. Ini adalah orang-orang yang dalam hatinya ingkar kepada Allah, hatinya ingkar kepada Rasulullah, anti banget sama orang Islam, hatinya benci banget sama sahabat-sahabat Nabi. Di Madinah saat itu pernah terjadi, mereka benar-benar benci kepada Islam, umat Islam, sahabat Nabi, benci sama Allah juga tentang hatinya. Tapi di depan Nabi, di depan para sahabat cakep banget. Kalau sholat asapnya paling depan. Begitu lewat depan Nabi sopan banget. Begitu lewat di depan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, benar-benar
benar-benar hormat, benar-benar adabnya dijaga. Tapi hatinya buruk, berat hatinya. Hatinya benar-benar ingkar. Dalam hatinya benar-benar menaruh kebencian dan gak percaya. Apaan Nabi, apaan tuh? Orang Islam mah doyannya begini doang. Dalam hatinya begitu, tapi di depan orang Islam, di depan Rasulullah, di depan para sahabat benar-benar dijaga, benar-benar adabnya dijaga. Ini namanya munafik iman. Hatinya ingkar. Padahal Allah itu tidak melihat. Bentuk zohir atau amal zohir saja. Allah melihat hati. Kalau hatinya ingkar kepada Allah, hatinya kufur kepada Allah dan kepada ajaran Rasulullah, benci kepada orang Islam, maka yang Allah lihat hatinya itu. Meskipun dia sholat di belakang Nabi saf pertama, tetap dia disebut munafik. Inilah orang munafik yang namanya an-nifaq. Munafiknya namanya an-nifaqul imani, nifaknya iman, kemunafikan dalam keimanan. Kemunafikan dalam keimanan ini sama dengan kufur atau sama dengan orang kafir. Orang munafik dalam keimanan yang disebut dengan munafik keimanan ini adalah sama dengan orang kafir. Kenapa sama dengan orang kafir? Ya karena memang hatinya kafir, hatinya kufur. Karena memang hatinya ingkar. Karena hatinya ingkar, Allah melihat hatinya, maka itu dianggap sebagai orang kafir. Ini yang nanti jadi kerak neraka, yang nanti jadi bidarkil asfali minan nar. Nah, adapun orang yang disebutkan oleh Rasulullah di sini tanda-tandanya bohong, kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau diberikan amanat dia khianat, kalau musuhannya sampai ke daging, benar-benar memalingkan dia dari kebenaran. Ini adalah nifaqul amali. Ini adalah munafik perbuatan. Kadang-kadang disebut munafik secara umum ini an-nifaqul urfi. Jadi kalau kita sebut ente bohong mulu, amalannya kagak pernah bener omongannya, janji ingkar mulu, munafik ente. Nah, maksudnya munafik di sini munafik umum, bukan munafik syar'i. Munafik al-urfi atau yang tadi disebut dengan munafik amal. Nah, ada pun orang-orang munafik yang sempat terjadi di Madinah, dia menyembunyikan kekufurannya, tapi dia munculkan seolah-olah dia orang Islam. Ini munafik iman. Inilah yang khalidina fiha, yang di neraka itu selamanya, munafik iman. Ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kalau sholat saf pertama, barisan pertama, apakah dia kalah ada pokoknya, dia pasti barisan pertama. Nah, kemudian meninggal. Rasulullah SAW pada waktu itu diminta oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, sholatin ayah saya. Kemudian Sayyidina Umar protes. Sayyidina Umar, jangan ya Rasulullah. Sayyidina Umar, jangan sholatin. Munafik dia, munafik. Tapi Rasulullah masih diam. Kemudian anaknya minta lagi, ya Rasulullah, tolong sholatkan ayah saya. Rasulullah masih belum jawab. Sayyidina Umar bilang, jangan Rasulullah, jangan sholat. Ini munafik. Orang munafik itu yang kafir. Dia itu hatinya kafir, ingkar. Ini Abdullah bin Ubay ini, hadirin perlu diketahui, ini dia yang pernah mengajak 300 orang Islam pulang lagi. Waktu harusnya berangkat ke perang Uhud, sudah 1000 waktu itu orang lawannya 10.000. Lawannya 3.000. 1000 lawan 3.000. Udah 1000 mau berangkat nih, keluar dari Madinah, di tengah jalan 300 pulang lagi. Ini hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pulang lagi, jadi yang berangkat cuma 700. Munafik. Dia memang hatinya jelas-jelas hatinya ingkar kepada Allah, hatinya ingkar kepada Rasulullah, maka dihukumi sebagai kafir. Sayyidina Umar di sini protes, jangan Nabi, jangan jadi sholat tidak begini, hatinya kafir, dia hatinya ingkar kepada Allah.
Nabi masih diam sampai beberapa saat, kemudian turunlah ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau sholatkan orang yang meninggal dari mereka, yaitu orang-orang munafik, selamanya jangan engkau sholatkan. Ini yang dimaksud dengan munafik imani, munafik iman. Munafik iman itu sama dengan kafir. Namun tidak bisa dihubungkan dengan, dulu pernah ada tuh, ya pernah ada di Jakarta, cuma karena beda pilihan jangan disolatin. Ya, itu kan lucu, dia nggak bisa bedain mana yang disebut dengan munafik iman dengan munafik amal. Yang munafik iman jelas nggak boleh sholatin, tapi kalau cuma munafik amal tetap dia punya hak sebagai muslim. Walaupun dia tukang bohong, walaupun dia tukang khianat, misalnya diberikan kepercayaan, walaupun dia sering juga kalau janji ingkar, dia kalau bermusuhan juga mengalihkan atau memalingkan dia dari kebenaran, yang katanya 2 tambah 2 4, kata dia mah jadi 5 gara-gara musuhan. Ini tetap punya hak sebagai orang muslim, jadi tetap kita wajib mensolatkannya. Adapun yang pernah terjadi cuma gara-gara beda pilihan kemudian nggak boleh disolatin, itu ngaji gitu, gara-gara gak ngaji nggak bisa bedain mana yang namanya an-nifaqul imani dengan an-nifaqul amal, munafik iman dengan munafik amal. Ini yang dibahas di sini adalah munafik amal. Munafik amal, ada orang bohong, ada orang sering ingkar, dia tetap seorang muslim. Meskipun sebutannya wa in shalla wa in shoma, kata Rasulullah, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tetap dia mirip sama orang munafik. Maksudnya mirip dengan orang munafik di sini, yang munafiknya munafik amal. Dia mirip dengan orang munafik, munafiknya adalah munafik amal, bukan munafik iman. Ini yang kedua, hendaklah kita jaga mulut kita dari ingkar janji, karena ingkar janji ini termasuk tanda-tandanya orang munafik. Dan yang perlu kita garis bawahi tadi, pembagian munafik ini ada 2, yaitu ada munafik iman, ada munafik amal, dan itu perlu kita perhatikan. Jangan kita sembarangan menghakimi atau menuduh orang munafik. Nggak usah disolatin, munafik nggak usah disembayangin, nggak boleh. Karena sekarang yang tahu hati orang cuma Allah. Beda saat itu Rasulullah tahu, dan saat itu Rasulullah sudah Allah berikan wahyu tentang orang munafik. Rasulullah sudah diberikan wahyu tentang orang munafik, tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini tunjukin. Nah kalau kan kita nabi bukan, rasul bukan, kita nggak tahu hati orang. Nah selama zohirnya kelihatan dia emang muslim, maka wajib kita sholatin kalau dia mati. Kalau masih hidup jangan sholatin. Kalau dia udah mati, tetap haknya sebagai orang muslim, tetap meskipun dia ingkar, meskipun dia khianat, apalagi cuma timbang beda pilihan doang, tetap kita wajib tunaikan hak dia sebagai orang muslim. Meninggal ya kita sholatin, kemudian dia sakit ya kita tengokin, kalau dia bersin alhamdulillah ya kita jawab ya Allah. Yang gara-gara begitu doang dia alhamdulillah enggak, gua nggak mau ya Allah, lu beda sih presidennya sama gua. Itu namanya baper, Pak. Baper namanya gitu. Beda biasa aja, nggak usah dibawa ke daging-daging. Jangan dibawa ke darah-darah. Berbeda dengan santai. Kemudian yang ketiga, at-talitsu hifdzul lisani minal ghibati wal ghibatu asyaddu min talatin. Sebelum kita lanjutkan yang ini, ghibah itu kemarin sudah sempat kita bahas. Ghibah ini bahayanya bisa di telinga, bisa di lisan, bisa di kuping, bisa di mulut. Kita diharapkan, kita diwajibkan menjaga kuping kita. Kemarin waktu pembahasan menjaga telinga, jangan sampai telinga kita mendengarkan ghibah, karena dengerin aja itu termasuk yang dosa juga. Nah yang berikut ini ghibah
ini juga bisa menyerang mulut. Jaga mulut kita, jangan sampai gibah. Kalau kemarin jangan sampai dengan gibah, yang ini lebih kuat lagi, lebih keras lagi, jangan sampai jadi pelaku gibah. Jangan sampai mulut kita itu kita gunakan untuk mencaci atau untuk mengungkapkan aib orang, kesalahan-kesalahan orang, itu jangan. At-talithu hifdzul lisani minal ghibati wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.